Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Artanti dari kelas 11 MIPA 1. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang fraksi-fraksi minyak bumi, teknik pemisahan, serta kegunaannya. Nah, tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata pelajaran kimia. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Minyak bumi biasanya disebut sebagai petroleum, dalam bahasa Latin petrus yang berarti batu dan oleum yang berarti minyak. Pada daerah lapisan bawah tanah yang tak berpori tersebut dikenal dengan nama cekungan. Nah, daerah cekungan ini biasanya terdapat beberapa lapis. Lapisan yang paling bawah berisi air dan lapisan di atasnya berisi minyak. Dan lapisan di atas minyak ini berisi gas alam. Jika cekungan mengandung minyak bumi dalam jumlah besar, maka pengambilannya akan dilakukan secara pengeboran. Tahukah kalian minyak bumi itu berasal dari mana? Minyak bumi ada yang berasal dari zat organik dan ada juga yang berasal dari zat anorganik. Nah, zat organik penyusun minyak bumi biasanya berasal dari pelapukan fosil-fosil limbah tumbuhan dan hewan pada zaman purbakala. Nah, organisme-organisme tersebut kemudian dibusukkan oleh mikroorganisme, lalu terkubur dan terpendam dalam lapisan kulit bumi. Itulah mengapa minyak bumi hanya berada dalam lapisan jauh di bawah tanah. Nah, teori yang pertama kali mengatakan bahwa minyak bumi berasal dari tumbuh-tumbuhan ialah teori yang dikemukakan oleh ilmuwan Prancis yang bernama P.G. Macquer pada tahun 1758. Yang menjadi penguatan dari teori ini berdasarkan pada sumber batu bara yang juga berasal dari tumbuh-tumbuhan. Adapun teori yang menyatakan bahwa minyak bumi berasal dari hewan adalah pertama kali dikemukakannya oleh J.P. Leslie pada tahun 1865. Kemudian dilanjutkan oleh ilmuwan lainnya yang bernama Becquerel. Dalam percobaannya, beliau melakukan destilasi minyak bumi dari molucca atau hewan lunak. Yang termasuk dari hewan lunak ini contohnya bekicot, cumi-cumi, kerang hijau, dan sejenisnya. Berikut proses pemisahannya. Yang pertama, ada destilasi bertingkat, yaitu metode pemisahan yang dilakukan secara berulang-ulang berdasarkan perbedaan titik didihnya. Yang kedua, perengkahan atau cracking, yaitu hasil dari proses destilasi bertingkat, kemudian dilakukan dengan cara cracking. Nah, cracking merupakan proses pemisahan dengan cara merubah struktur kimia senyawa hidrokarbon besar menjadi senyawa hidrokarbon yang lebih kecil. Kemudian yang ketiga ada ekstraksi, yaitu proses ini merupakan dengan cara membersihkan hasil produk dengan menambahkan pelarut. Gunanya yaitu untuk mendapatkan hasil yang berkualitas. Keempat ada kristalisasi, yaitu proses yang dilakukan berdasarkan perbedaan titik cairnya. Misalnya dilakukan dengan proses pendinginan. Yang kelima ada treating, yaitu dilakukannya pemisahan kotoran yang dihasilkan pada tahap sebelumnya dengan menambahkan tanah liat. Yang terakhir ada blending. Tahapan ini merupakan pencampuran zat adiktif untuk menghasilkan kualitas yang baik. Adapun fraksi-fraksi minyak bumi dan manfaatnya bagi kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada gas. Biasanya kita gunakan untuk menyalakan kompor gas. Yang kedua, ada bensin. Biasanya digunakan sebagai bahan bakar sepeda motor, mobil, dan mesin-mesin ringan. Yang ketiga, ada minyak tanah. Banyak digunakan sebagai bahan bakar minyak lampu dan kompor minyak. Yang keempat ada solar, yang biasanya digunakan sebagai bahan bakar mobil, alat berat, dan mesin-mesin berat. Yang kelima ada marafin, biasanya dilakukan sebagai bahan baku lilin, korek api, dan teknologi pengawetan buah.
Yang keenam ada residu, yaitu digunakan sebagai aspal atau bahan baku dalam pembuatan jalan raya, bahan bakar boiler atau mesin pembangkit uap, dan bahan pelapis anti bocor. Demikianlah penjelasan singkat dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.